Ya, jadi hari ini konselnya Tambang Sinta. Ya, siang nanti akan di Desa Abin. Siang. Oke, selamat pagi semua, Nelpa, Bo, dan Sinta. Sudah siap ya? Sudah Pak. Sinta aman? Ya, oke, saya mulai saja. Puji Tuhan, bersyukur sekali pada hari ini, minggu pertama bulan Januari di tahun yang baru. Kita boleh bertemu kembali untuk firman Tuhan setelah yang lalu kita di tahun 2025 dan memberikan kesempatan untuk kita hidup di tahun yang baru, satu tahun lagi. Nah, kiranya tahun ini kita tumbuh dengan baik, iman kita semakin bertumbuh ke arah yang benar, tidak salah dalam melangkah, nah, terus mengasihi Tuhan sepanjang hidup kita, terutama dalam hari-hari kita di tahun ini. Oke, kita mulai berdoa, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan hari ini Tuhan, kami akan mulai komsel kami, pembelajaran firman Tuhan kami. Hanya boleh jadi berkat bagi semua kami. Kami serahkan juga fasilitas yang ada, jaringan yang ada, baik yang memakai laptop, HP, paket, wifi atau apapun juga, tidak ada yang mengganggu, tidak ada gangguan sampai selesainya pembelajaran firman. Dengan firman Tuhan boleh menguatkan kami, menambah wawasan kami, membuat iman kami semakin bertumbuh ke arah yang benar di dalam mengikut Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Iya, memasuki suasana tahun baru, kita baru memasuki 4 hari di bulan Januari. Kita akan belajar satu pembelajarannya yaitu hidup di tahun yang baru. Apa hal yang kita pelajari? Ya, kali ini saya tidak membuka dengan kesaksian dari kalian, tapi nanti akan saya ajak untuk kita diskusi ringan. Ya, pengantarnya yaitu saat ini kita sudah memasuki tahun yang baru. Yang lalu kita pun juga sudah merayakan Natal yang penuh sukacita. Nah, kadang-kadang yang jadi pertanyaan beberapa orang itu, kenapa sebelum 25 Desember, pernah memperhatikan nggak? Nah, Niko, Neva, kenapa sebelum 25 Desember kok tidak ada yang merayakan Natal? Bedanya kalau di Katolik, Katolik itu mereka tidak akan merayakan Natal sebelum 25 Desember. Tapi di Kristen yang Protestan, 25 Desember banyak yang merayakan Natal. Bahkan November pun sudah ada yang merayakan Natal. Setelah merayakan Natal yang penuh sukacita, dilanjutkan dengan merayakan tahun yang pergantian tahun, tanggal 31 Desember, meriah. Secara tidak langsung, tahun baru seringkali dikait-kaitkan dengan orang Kristen. Sekali lagi, secara tidak langsung, tahun baru seringkali dikait-kaitkan dengan orang Kristen. Nah, saya membuka dengan pertanyaan ringan. Biasanya kan dengan kesaksian. Sekarang dengan pertanyaan ringan. Mengapa orang mengucapkan selamat Natal selalu dikaitkan dengan selamat tahun baru? Bukankah kalau kita merayakan Natal, baik 25 Desember maupun sebelumnya atau sesudahnya, kita mesti mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru ya. Padahal tahun baru masih beberapa hari, masih belum. Mengapa orang mengucapkan selamat Natal selalu dikaitkan dengan selamat tahun baru? Padahal tahun baru kan bukan hanya dinikmati atau dirayakan oleh orang Kristen. Kalau selamat hari Natal, itu kan pasti orang Kristen yang merayakan. Kristen Protestan, Kristen Kosta, Katolik, atau apapun. Natal itu untuk orang Kristen. Tapi kalau tahun baru kan bukan hanya untuk orang Kristen yang menikmati. Tapi semua orang yang hidup di Indonesia atau di dunia ini.
itu kan juga merayakan tahun baru. Tapi kenapa ketika mengucapkan selamat Natal selalu disampaikan selamat Natal dan tahun baru? Kalau menurut Neva, kira-kira kenapa? Mengapa orang mengucapkan selamat Natal selalu dikaitkan dengan selamat tahun baru? Eh, karena berdekatan gitu sih Pak tanggalnya. Jadi sekalian gitu. Nah, kata, nah, itu ya selisihnya masih berapa hari. Sering kali menyatakan Merry Christmas and Happy New Year. Kalau menurut Niku, kenapa mengucapkan selamat Natal dikaitkan tahun baru? Nah itu Niko masih nggak tahu juga, Pak. Ya, Bingungnya di situ juga. kenapa? Bingungnya di situ juga. Bingungnya gitu juga. Kalau menurut Cinta, kenapa mengucapkan selamat Natal dikaitkan dengan selamat tahun baru? Menurutmu bagaimana? Kan karena kalau Tuhan Yesus kan kita bawa era baru gitu ya. Kenapa? Suaranya Tuhan Yesus kita jadi era baru gitu loh Pak. jadi jadi era baru. Ya maksudnya eh, jadi kayak zamannya kayak perjanjian lama udah tutup, Tuhan Yesus lahir kan jadi perjanjian baru. Ya, nggak bisa nih, memang. Ya boleh. Jadi di Tuhan Yesus lahir, jadi memulai hal yang baru, itu mungkin. Ya, sehingga disampaikan selamat Natal dan tahun baru. Oke, kita akan menemukan dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini di poin pertama akan saya sampaikan. Mengapa orang mengucapkan selamat Natal selalu dikaitkan dengan selamat tahun baru? Bahkan eh, tahun baru sepertinya itu kok jadi seperti milik orang Kristen. Jadi kan kalau selamat Natal, selamat tahun baru, jadi seperti jadi ciri khasnya orang Kristen. Padahal yang menikmati tahun baru juga semua. Yang pertama kita baca dari Kejadian 17 ayat 12. Nelva minta tolong bacakan. Kejadian 17 ayat 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah, jadi di kalangan Yahudi, anak ini ditujukan pada Bapak Abraham. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Ya, anak kandung, terus atau mungkin di antara keluarga, ataupun di antara orang lain yang lahir di rumahnya Abraham, di lingkungannya, ataupun anak budak sekalipun. Nah itu kalau umur 8 hari harus disunat. Ya, dilanjutkan. Niko, Lukas 2 ayat 21. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ya, nah ini tentang Tuhan Yesus. Ketika berumur 8 hari, Tuhan Yesus disunatkan. Lalu diberi nama sesuai dengan yang disampaikan malaikat. Namanya Yesus. Jadi Tuhan Yesus pun waktu itu masih mengikuti tradisi Yahudi. Karena memang Tuhan Yesus lahir di kalangan Yahudi. Umur 8 hari dia disunatkan. Seperti yang diperintahkan Tuhan pada Abraham. Kan setelah diperintahkan Tuhan pada Abraham, seterusnya berlaku ketentuan bahwa anak umur 8 hari harus disunat. Masuk Tuhan Yesus. Poin pertama yaitu tahun baru berkaitan dengan Natal. Ya, mengapa tahun baru seringkali dikaitkan dengan perayaan Natal? Natal sekedar diketahui ya, itu tidak sebenarnya tidak langsung artinya bahwa oh, Natal itu adalah kelahiran Yesus. Natal itu secara medis artinya adalah kelahiran, natalitas. Nah, kalau kalian ya mungkin tidak belajar, kalau di IPS, SMA, atau mungkin pernah mendengar istilah bahwa ada angka pertumbuhan penduduk itu diantaranya dari kelahiran. Kelahiran itu disebut natalitas.
Terus ada lagi kematian, itu penurunan penduduk disebut mortalitas. Jadi natalitas ya, dari kata natalitas yaitu kelahiran. Kita Natal diambil kata Natalnya itu dibuat sebagai istilah kelahiran Tuhan Yesus. Dan orang jadi punya image sendiri, oh Natal berarti kelahiran Tuhan Yesus. Padahal Natal itu artinya kelahiran, natalitas. Natalitas itu ini kelahiran. Kalau istilah medis, natalitas itu adalah kelahiran. Misalkan di ilmu kedokteran, kata Natal itu sudah tidak asing karena adalah kelahiran. Orang sering mengucapkan selamat hari Natal selalu diikuti dengan selamat tahun baru. Meskipun jaraknya masih beberapa hari, masih apa lama, tidak terlalu berdekatan. Dia berdekatan tapi masih berapa hari kemudian. Natal dan tahun baru masih jarak 8 hari. Bisa jadi karena ada lagu yang mengaitkan keduanya, yaitu We Wish You a Merry Christmas and Happy New Year. Ini akan dijadikan satu bahwa oh Natal itu berkaitan dengan ada lagu We Wish You a Merry Christmas and Happy New Year. Ini saya kasih gambar. Orang sering menyanyikan lagu We Wish You Merry Christmas and Happy New Year. Sehingga Natal seringkali dikaitkan dengan tahun baru. Tapi sesungguhnya di sini, dalam tradisi Yahudi, seorang anak laki-laki yang berumur 8 hari harus disunat, ya seperti yang tadi kita baca. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus berumur 8 hari, dia disunatkan oleh orang tuanya, lalu diberi nama. Jadi ketika sudah disunat, baru diberi nama Yesus. Nah, sebelum disunat, ya, masih baru berapa hari belum disunat, masih belum ada namanya bayi ini. Kalau di Indonesia kan tidak. Seketika bayi itu lahir langsung dikasih nama. Kalau di tradisi Yahudi tunggu sampai disunat dulu. 8 hari sesudah kelahiran, Tuhan Yesus disunat. Kalau dibuat penanggalan sekarang, 25 Desember ditambah 8 hari. Jadi 25-nya dihitung, karena 25 itu sudah termasuk 1 hari. Di kalangan Yahudi, kalau 25 Desember sore, jam 6 sore, itu sudah masuk hari berikutnya. Dihitung 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 Januari. Jadi, apa maksudnya? Kenapa 1 Januari berkaitan dengan tahun baru berkaitan dengan Natal? Karena 1 Januari itu adalah hari Tuhan Yesus disunat, 8 hari sesudah kelahiran. Sekarang banyak yang bisa membuktikan. Banyak yang bertanya, benar Yesus lahir 25 Desember? Benar, karena ketika Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, kita pernah membahas ini. Jadi didatangi oleh malaikat Gabriel, itu ketika penanggalannya dihitung adalah itu bulan Maret, 25 Maret. Dari 25 Maret, 9 bulan kemudian 25 Desember. Nah, kemudian 25 Desember dihitung 8 hari, itu adalah Yesus disunat. Nah, karena itu kenapa berkaitan antara Natal dan Tahun Baru, karena kelahiran Yesus. Kemudian 8 hari kemudian Yesus disunat. Jadi semua tentang Tuhan Yesus. Nama Yesus disebut Mesias. Mesias dalam kata lain juga di bahasa Yunani, Masehi. Masehi itu adalah bahasa Yunani. Nah, kalau kita mendengar kata Masehi itu adalah tahun. Ketika Tuhan Yesus lahir disebut tahun 0 Masehi. Kalau dalam pelajaran sejarah, kita mengenal istilah tahun sebelum Masehi. Misalkan tahun 5 sebelum Masehi. Berarti itu tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Dalam bahasa Inggris, tahun kata sebelum Masehi itu kalau menyebut adalah BC, before Christ. Jadi sebelum Masehi adalah before Christ, sebelum Yesus lahir. Kemudian tahun 0 itu adalah Tuhan Yesus lahir. Dan Tuhan Yesus mati tahun 33 Masehi. Sesuai umurnya. Kemudian tahun berikutnya adalah sudah tahun Masehi, nggak pakai kata Masehi. Sekarang ini sudah disebut tahun 2026 Masehi sebenarnya, tapi nggak pakai Masehi. Karena itu kalau kalian sering mendengar pendeta berkhotbah, Yesus 2000 tahun yang lalu datang ke dunia, itu karena menuju pada tahun 0 pada Yesus lahir. 2000 tahun yang lalu, sekarang ya 2026 tahun yang lalu Yesus lahir, itu tahun 0 Masehi.
Semua berkaitan dengan Tuhan Yesus. Begitu luar biasanya kehidupan di dunia ini, ternyata ujung-ujungnya pada Yesus. 8 hari sesudah kelahiran Yesus disunat. Ini ada ilustrasi gambar bayi Yesus disunat oleh imam-imam Yahudi. Kalau dalam penanggalan sekarang 25 Desember, lalu 8 hari kemudian yaitu 1 Januari. Itu dari 25 Desember. Jadi kenapa tahun baru sekali lagi berkaitan dengan Natal? Karena tahun baru 1 Januari itu hari di mana Yesus disunat. Dan itu menandakan bahwa disebut tahun baru karena menandakan pembaruan hidup bersama dengan Tuhan. Ya seperti yang disampaikan Kak Sinta tadi. Bisa juga. Quote yang pertama, kata-kata penguatan dari saya. Tahun yang baru merupakan permulaan kehidupan yang baru, komitmen yang baru. Kita punya janji iman yang baru, dan memperbaiki segala sesuatu yang gagal di tahun sebelumnya. Biasanya orang kan ditanya, resolusimu apa? Atau komitmenmu apa? Banyak yang berkata, oh saya mau memperbaiki yang gagal di tahun sebelumnya. Studi saya yang gagal, pekerjaan saya yang mungkin banyak berantakan, atau hubungan saya dengan Tuhan yang selama ini kacau, saya akan perbaiki di tahun yang baru. Atau apapun yang sifatnya baik, memperbaiki di tahun sebelumnya. Diskusi yang pertama, apa aktivitas yang kalian lakukan saat malam pergantian tahun kemarin? Kalau Niko, apa yang kemarin dilakukan pas pergantian tahun 31 Desember? Tidur atau Hmm, ada ikut bakar-bakar Pak sama oh, keluarga. oh di rumah? Iya Pak. Kalau Sinta, terus apa yang dilakukan saat malam pergantian tahun? Bakar, Mak. Kenapa? Bakar apa? Sinta kok jauh suaranya? Bakar, Mak. Oke. Kalau Nelva, ya mungkin hampir sama dengan Niko. Apa yang dilakukan saat malam pergantian tahun? Selain bakar-bakar ya beribadah bareng keluarga sih, Pak. Oh, ibadah bareng. Percaya tidak? Kenapa malam tahun baru itu juga jadi dalam tanda kutip milik orang Kristen? Kebanyakan anak-anak Tuhan, kebanyakan orang Kristen, ketika malam tahun baru pasti mengadakan ibadah, pasti berdoa. Sebagian besar lah, kalau ngomong pasti ya enggak enak. Tapi sebagian besar orang Kristen ketika malam tahun baru pasti ibadah. Gereja-gereja pasti ada ibadah waktu malam pergantian tahun. Pasti ada ibadah tanggal 31 Desember. Sementara kalau umat yang lain, agama lain, belum tentu ada mereka mengadakan ibadah. Mungkin ada doa yang mengadakan doa tertentu atau pengajian atau apa. Tapi kan itu bukan sesuatu yang wajib. Mungkin kelompok tertentu saja mengadakan, yang lain ya biasa. Tapi di Kristen, hampir semua gereja, ketika malam tahun baru, pasti ada ibadah. Minimal kalau tidak datang ke gereja, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, ibadah sendiri di rumah bersama keluarga. Karena itulah saatnya kita refleksi di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur sudah diberi kesempatan menjalani kehidupan selama 1 tahun dan masuk di tahun ini. Jadi, mengapa? Poin pertama tadi, tahun baru berkaitan dengan Natal karena itu berkaitan dengan Tuhan Yesus. Yesus lahir, dan 8 hari berikutnya Yesus disunat dan itu menandakan kehidupan yang baru di dalam Tuhan bersama kita. 1 Januari. Secara tidak langsung dan secara tidak langsung ya orang-orang lain pun juga tahun yang baru. Cinta bisa buka kamera, bisa baca firman Tuhan ini. Mazmur 90 ayat 12. Silakan. Halo, Kak Cinta.
Atau Nelva dulu, nanti berikutnya baru Sinta. Nelva, bacakan. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, ayat ini eh, hampir selalu dibacakan ke suasana tahun baru, baik pergantian tahun maupun pada buka tahun. Lalu, jangan ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian rupa. Sinta, bacakan Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Iya, di Mazmur dikatakan, ajar kami menghitung hari supaya beroleh hati yang bijaksana. Di Efesus, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Perhatikan dengan seksama bagaimana kami. Poin yang kedua, tahun baru situasi makin tidak mudah. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita menghitung hari supaya beroleh hati yang bijaksana. Di bagian lain dikatakan, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari. Kata bijaksana artinya kita itu tidak boleh ceroboh atau sembarangan dalam menjalani hidup dan melakukan segala sesuatunya, atau memutuskan segala sesuatu dengan baik, dengan bijak, dengan pertimbangan yang matang, yang benar, tidak sembarangan. Hati-hati dalam berkata, dalam bergaul, dan menggunakan keuangan. Nah, itu juga harus bijaksana. Dalam berkata pun bijaksana. Firman Tuhan mengajarkan kita mikir dulu sebelum berkata. Jangan berkata dulu baru mikir. Banyak kan orang berkata dulu, bertindak dulu baru mikir. Tapi kita mikir dulu sebelum berkata. Kemudian hati-hati dalam bergaul dengan siapa teman kita, dengan siapa mungkin teman kita satu kelas, tapi siapa yang kita harus membedakan, oh saya harus dengan yang ini. Itu tidak baik buat saya. Dan juga hati-hati dalam menggunakan keuangan. Karena apa? Ketika kita sembrono dalam menggunakan keuangan, ya itu kehidupan kita ke depan tidak akan pernah berjalan baik. Hari-hari yang jahat tadi dibaca, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari adalah hari yang jahat. Hari yang jahat adalah hari-hari yang sulit. Masa-masa ke depan tidak makin mudah, tapi makin sulit. Cari kerja sulit, harga-harga mahal, dan apa? Persaingan ketat, termasuk yang sekolah. Dan kerja sulit. Sekarang orang lulusan sarjana saja lulusannya banyak, tapi bekerjanya tidak mudah. Tempat untuk bekerja, lowongan pekerjaan semakin sedikit. Kalau kalian pernah lihat di media sosial, di media online, mungkin di Bekasi juga pernah akan terjadi lowongan kerja yang ikut 2.500 orang. Sementara bursa kerjanya yang dibuka paling cuma berapa. Akhirnya mereka cuma tinggal map bisa masukkan lamaran pekerjaan dan belum tentu dihubungi. Harga-harga mahal sekarang, segala sesuatunya naik. Mungkin kalian mengikuti apa tidak mama kalau belanja, atau mungkin kalian sendiri tahu harga-harga sekarang tambah mahal. Terutama sejak adanya MBG, semua bahan kebutuhan naik. Persaingan ketat yang sekolah pun juga tidak terlalu mudah. Banyak orang yang mengejar prestasi, di situasinya tidak. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, ajarlah kami. Di Mazmur tadi, ajarlah kami menghitung hari supaya beroleh hati yang bijaksana. Artinya apa? Kita perlu dituntun oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan yang tidak. Bagaimana caranya? Kita perlu firman Tuhan, itu langkah hidup. Oke. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kita minta diajar sama Tuhan. Tuhan tolong bagaimana menentukan segala sesuatu. Bagaimana memutuskan segala sesuatu. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang jahat, hari yang sulit, tidak mudah bagi kita semua. Ada banyak tantangan, banyak situasi. Sekarang ditambah harga mahal, situasi sulit, tambah lagi ada orang-orang yang kena bencana, itu akan mereka lebih sulit lagi situasinya. Kehidupan makin tidak mudah, tertiblah menggunakan waktu yang ada dan atur keuanganmu dengan baik. Mengapa saya memenitik beratkan pada waktu? Karena waktu itu berjalan dengan cepat. Kalau kita menunda-nunda, kita sudah pernah membahas firman Tuhan tentang menunda waktu atau malas-malesan, kita akan ketinggalan.
termasuk juga keuangan. Kalau kalian tidak bisa menata keuangan dengan baik, meskipun masih sekolah atau yang bekerja, maka segala sesuatunya akan menjadi sia-sia. Tiba-tiba saja jadi kekurangan. Kerja misalkan merasa masih punya uang, oh, nanti kan masih gajian lagi, nanti gajian lagi. Siapa yang menduga segala sesuatunya? Jadi ketika ada uang, sisihkan dengan baik. Seberapa yang digunakan, seberapa yang disimpan. Jangan terlalu. Yang masih sekolah pun juga demikian. Kalau diberi kepercayaan terima uang, simpan dengan sebaik. Seberapa yang perlu digunakan saja. Nah, ini ada gambar orang-orang bawa map mau melamar kerja. Menurut kalian, situasi sulit apa yang saat ini terjadi? Kalau menurut Nelva, dari yang kamu amati, bukan dari gambar ini saja, ini dari segala yang kamu pernah temui sekarang ini, situasi sulit apa yang menurutmu saat ini terjadi? Apa kira-kira? eh di Apa? tengah kalangan semua orang atau gimana, Pak? Ya, kangen sama orang. Di kalangan pribadi sendiri, betul. Apa yang menurutmu saat ini situasi sulit? Kayak kalau situasi sekarang sih mungkin karena banyak bencana alam, jadi orang-orang sulit gitu sekarang. Bisa, kan alam, eh, kesulitan. Nah, kamu yang tidak mengalami bencana alam, apa situasi sulit menurutmu? Pernah tidak misalkan mama itu mengeluh, harga sekarang yang banyak yang mahal. Iya, Nah, kayak apa semuanya naik gitu, sementara pendapatan nggak sebanding gitu sama yang sekarang. sekali. Hanya yang mengeluhkan barang-barang naik, harga bahan pokok naik, sementara pendapatan tidak sebanding. Nah, itu dikeluhkan banyak orang. Hanya satu keluarga, tapi sebagian besar. Apalagi ya, kabarnya karena ada NBG, bahan naik, terutama telur, beras, dan kalau menurut Sinta, situasi sulit apa yang saat ini menurutmu terjadi? Hmm, susah cari pekerjaan, Pak. Cari pekerjaan susah. Ya, kayak di gambar ini. Nah, sekarang ini juga banyak terjadi. Toko baru buka satu toko, buka lowongan, lamar ratusan orang. Padahal yang dibutuhkan cuma ya 10 atau 20 orang. Itu kan susah. Kasihan yang akhirnya tidak tertampung. Dan sekarang tambah lagi ada MBG, banyak tempat-tempat apa namanya SPPG ya, atau untuk yang untuk pusat MBG-nya itu untuk pusat apa penyediaan makanan itu membuka lowongan, cuci piring, driver dan sebagainya. Bukan berarti bekerja itu eh, bersalah atau pekerjaan itu apa saja salah. Bahkan ada orang berkata yang penting halal, tapi rasanya kayak eh, kasihan saja. Sarjana akhirnya ngelamar jadi tukang cuci piring, sarjana jadi tukang antar MBG dan sebagainya. Bukan situasi sulit orang cari kerja. Menurut Niko, situasi sulit apa yang menurutmu terjadi saat ini? Sulit cari kerja kayaknya, Pak. Ya, sama cari kerja. Lulusan setiap tahun lulusan banyak, lulusan SMA, lulusan yang universitas, tapi pekerjaannya susah. Karena itu saran saya kalian jangan berbekal akademi saja, tapi berbekali juga dengan kemampuan. Kemampuan itulah yang membuat kita bisa bertahan. Saya justru lebih salut, lebih bangga kalau mungkin seorang yang dia lulusan sarjana, lulusan sekolah, tapi dia bisa membuka usaha sendiri, sekecil apapun. Daripada sarjana, tapi akhirnya jadi tukang cuci piring di MBG. Bukan salah, tapi rasanya sayang sekali dengan sekolah. Tapi ketika kalian punya kemampuan, skill yang baik, itu yang bisa membuat kalian bertahan hidup. Apalagi sekarang skillnya yang dibutuhkan banyak dalam multimedia.
menggunakan AI dan sebagainya. Oke, tersisa beberapa menit. Sekarang Efesus 4 ayat 14. Sinta bacakan. Efesus 4 ayat 14. Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, puji Tuhan. Niko, ayat terakhir, Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, poin ketiga yaitu tahun baru rohani kita harus makin dewasa. Nah, jadi kalau yang lalu mungkin masih anak-anak, masih biasa-biasa, tahun yang baru tingkatkan. Tanda kedewasaan rohani itu apa? Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia yang menyesatkan. Karena banyak pengajaran dunia yang menyesatkan yang membuat orang-orang itu jadi bingung, jadi nggak berdaya untuk jawab, kemudian akhirnya imannya lemah. Contohnya semua agama itu baik, salah, sudahlah, nggak perlu jadi orang Kristen. Nah, terus apa lagi mungkin eh, Tuhanmu kok tiga, masa satu tambah satu kok satu ya, satu ya mestinya tiga. Dan orang jadi bingung, oh ya, akhirnya pindah iman hanya karena pertanyaan-pertanyaan yang sepele. Ada satu kali seorang anak Tuhan ditanya sama tokoh mualaf, bukan firman Tuhan dikatakan kalau ditampar pipi kanan berikan pipi kiri. Kalau gitu kalau diminta sepeda motormu sama orang ya kasihkan saja. Nah, itu kan ngawur pengajaran yang menyesatkan. Ada banyak prinsip dunia yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus hati-hati menyikapinya. Tanda orang yang dewasa rohani itu tertib baca firman Tuhan, tekun berdoa dan selalu haus akan kebenaran. Haus akan kebenaran itu apa? Selalu menambah porsi kepingin belajar firman Tuhan lebih banyak lagi. Tekun berdoa pasti, baca firman Tuhan ya. Ini saya beri ada gambaran anak baca firman. Kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh usia. Belum tentu orang usianya tua, rohaninya dewasa. Tidak ditentukan oleh jabatan dan pengalaman yang banyak dalam pelayanan. Belum tentu kalau orang jabatannya tinggi secara rohani, sebagai majelis, pendeta sekalipun, itu rohaninya dewasa. Belum tentu. Kalau ternyata dia pendeta, tapi ternyata dia berbuat kejahatan, dia berbuat hal yang salah. Dan banyak pendeta yang ternyata termasuk pidana, termasuk yang salah, kejahatan semuanya sendiri. Tapi tanda kedewasaan rohani ditentukan oleh keyakinan yang kuat pada firman Tuhan. Ini diskusi kita yang terakhir. Kalau diberikan kesempatan hidup di tahun yang baru, situasi apa yang akan kamu perbaiki? Kalau Niko, apa yang akan kamu perbaiki? Gak ada di tahun yang baru. Ya, kelakuan, Pak, sifat, Pengakuan dan terus pemikiran. ya, gitu. Pengakuan, sifat, pemikiran di tahun yang baru, tahun yang lama mungkin masih biasa, masih ya semaunya sendiri. Tahun yang baru itu. Situ kan pada kesempatan yang berkah. Kalau menurut Nelva, apa yang akan kamu perbaiki di tahun yang baru? Bisa jadi orang yang lebih disiplin sih, Pak. Jadi disiplin. Disiplin itu ya bisa lebih siap menyiapkan segala sesuatunya, tertib, tidak terlambat, disiplin. Kalau Sinta, apa ya akan diperbaiki tahun yang baru? Karakter Pak jadi lebih baik lagi, terus lebih banyak belajar lagi. Tuh, karakter-karakter yang kurang baik di waktu yang lalu tahun ini. Oke, kita tutup pertemuan hari ini. Nanti 3 menit. Sinta bisa berdoa buat kita.
Kan bisa berkumpul lagi Tuhan untuk belajar sedikit kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati Pak Ok. Tuh. Oke ya, puji Tuhan. Amin. Ah, mungkin karena gangguan jaringan. Oke, terima kasih Niko, Nelva. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Pak.